Kemudian, selain itu juga dengan internet akan dapat menambah pendapatan baru dari penjualan secara online yang tadinya hanya offline, sekarang dia bisa mendapat penghasilan lain yang berasal dari penjualan secara online. Kemudian, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Artinya, ketika kita sudah bisa menjual secara online, ya, tentunya banyak biaya-biaya yang dapat dikurangi. Misalnya biaya yang terkait dengan promosi. Yang tadinya promosi besar-besaran di televisi, radio, dan sebagainya, bisa jadi dengan menggunakan sistem online, maka promosinya itu bisa lebih murah dengan menggunakan media online. Sehingga dengan demikian pelanggan itu akan merasa terdukung. Ya. Nah, karena dukungan pelanggan itu cukup besar dalam hal membeli barang yang kita tawarkan, maka otomatis biaya transaksi akan menjadi lebih murah. Oke. Kemudian bisa juga dengan internet menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Ini ketika kita sudah menggunakan media online, otomatis link-linknya itu akan bisa menarik pelanggan baru untuk masuk ke dalam sistem perusahaan kita. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelanggan web. Artinya bahwa pelanggan kita itu loyal. Bagaimana kita meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan dukungan yang nyaman, layak bagi pelanggan kita melalui media web, sehingga pelanggan kita merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Maka dengan kepuasan dapat tadi, mestinya pelanggan akan loyal, tidak akan pergi ke lain hati, tempat lain. Gitu. Oke. Kemudian, bisa juga mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini. Ambil contoh satu perusahaan di Amerika, ya, di mana dia itu punya teknologi yang luar biasa terkait dengan jual barang secara online. Ya. Kemudian karena dia punya keunggulan yang luar biasa, dia mengatakan bahwa perusahaan saya itu akan bisa berkembang dengan baik kalau dapat dukungan dari para pesaing saya. Bahkan dia mengatakan begitu. Nah, sehingga dia bahkan memanggil semua pesaing-pesaingnya itu dipanggil ke perusahaan, ditunjukkan sistem apa yang dipakai, bahkan kelebihannya apa saja yang digunakan itu. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan ketika dia sudah menginformasikan tentang kelebihan-kelebihannya itu, banyak pelanggan ataupun banyak perusahaan pesaing yang bahkan ingin bergabung dengan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia memberikan pekerjaan pada kita untuk menjadi agen penjualan atas barang milik mereka. Nah, itu yang dilakukan. Dengan kata lain, selain dia bisa menjual barang milik sendiri, bisa juga menjualkan barang milik orang lain, sehingga timbullah jasa baru tadi, ya. Jasa baru tadi sebagai distributor kah, atau sebagai agen, atau yang lain. Atau hanya penerima pesanan, setelah nanti ada pesanan, kemudian barang atau informasi dikirim kepada perusahaan untuk dilanjutkan, begitu. Nah, inilah nilai bisnis dari internet. Nah, kemudian yang terakhir, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web, apa saja, begitu. Jadi, ketika kita akan menjual barang, tentunya harus dipertimbangkan apakah barang produk baru yang kita buat, kita jual itu meyakinkan bagi mereka, atau paling tidak menarik bagi para pelanggan baru itu. Dengan cara apa? Tunjukkan gambar yang luar biasa, desain yang luar biasa kepada para pembeli kita, ya.
Dan pembeli tidak usah kemana-mana, cukup mencari dari internet atau melihat internet tentang spesifikasi produk yang kita hasilkan. Maka dengan demikian, kalau mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan, tentu mereka akan menjadi pelanggan kita selanjutnya. Nah, itulah nilai bisnis dari internet. Nah, kemudian apa peran intranet? Jadi kalau internet tadi adalah jaringan global, maka intranet ini adalah jaringan di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet. Jadi intinya bahwa internet adalah internet yang diterapkan untuk satu perusahaan, gitu ya. Jadi teknologinya pakai ada server, ada browser web, juga ada protokol jaringan TCP/IP, database dan publikasi dokumen, hypermedia, HTML, dan sebagainya. Itu sama persis dengan internet, cuma memang diterapkan pada satu perusahaan. Nah, kemudian untuk apa? Untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan internet di dalam perusahaan untuk memungkinkan saling berbagi informasi, komunikasi, kerjasama, dan dukungan bagi proses bisnis. Jadi intinya hanya dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi. Misalnya, kantor pusat Jakarta, cabang seluruh Indonesia ada cabang utama ada 32, setiap provinsi ada satu, kemudian tiap kabupaten ada. Nah, itu dihubungkan dalam jaringan intranet, sehingga semua informasi dari kantor pusat itu bisa diakses oleh hanya cabang-cabang yang tergabung dalam sebuah perusahaan itu. Sementara di perusahaan lain tidak bisa bergabung dengan perusahaan itu. Kenapa? Karena memang itu jaringan khusus untuk perusahaan. Namanya intranet. Nah, dengan intranet, tadi sampaikan, akan nilai bisnisnya apa itu? Mendukung komunikasi dan kolaborasi di dalam perusahaan. Komunikasi. Misalnya, surat menyurat, kemudian pengumuman-pengumuman, surat-surat edaran, itu cukup dimasukkan ke dalam jaringan internet untuk dibaca seluruh anggota organisasi. Yang model lama istilahnya ada pemberitahuan pakai kertas, ini sama sekali nggak ada. Semua informasi, komunikasi, apa saja begitu bisa melalui media intranet dan itu hanya bisa dibaca, bisa dilihat oleh anggota organisasi saja di situ. Sehingga komunikasi jalan, kolaborasi begitu, kerjasama yang saling mendukung itu juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kemudian menyediakan publikasi web. Publikasi web artinya begini, perusahaan ketika dia membuat satu publikasi apa saja, apakah itu bentuknya gambar atau video, audio atau apapun gitu, dia bisa menyebarkan ke seluruh anggota organisasi ya melalui media intranet. Surat keputusan, ya, SK tentang sesuatu, kemudian aturan baru tentang perusahaan, job deskripsi perusahaan, semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan intranet dan hanya bisa dilihat oleh anggota organisasi itu. Sehingga publikasi semacam ini bisa di-upload di intranet. Katakanlah kantor pusat itu sedang membuat satu konsep tentang produk baru. Ya, kemudian membuat gambarnya, speknya begini, bentuknya begini, cara kerja begini, kemudian di-share ke anggota organisasi. Tentunya tidak semua, biasanya hanya untuk kalangan-kalangan yang punya kedudukan sebagai pejabat paling tidak yang buat keputusan saja. Ya, kemudian kita kirim untuk diberi komentar. Misalnya, dipelajari ini konsep produk baru kita akan meeting tanggal sekian. Mohon setiap orang yang tertera di surat itu harus membuat satu rekomendasi misalnya. Maka ketika rapat meeting terjadi untuk memutuskan atau memperbaiki konsep desain produk atau barang itu, semua orang sudah mempunyai saran bahkan juga
kritik, perbaikan, dan sebagainya. Kemudian, yang lain mendukung manajemen dan operasional bisnis. Laporan dari tingkat bawah ke atasnya, kemudian atasnya ke atas lagi, dan seterusnya itu dalam rangka membuat keputusan, itu akan dengan mudah kita gunakan media elektronik, tidak memerlukan hard copy lagi di situ. Jadi bisa dilihat di laptop masing-masing atau bahkan bisa dilihat di HP masing-masing, sehingga setiap saat setiap anggota organisasi yang terdukung di dalam perusahaan itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perusahaan. Itulah fungsi dari intranet. Baik. Lalu yang ketiga, extranet. Jadi ada internet, intranet, dan ada extranet. Jadi kalau internet itu adalah jaringan global, seluruh dunia, gitu kan, semua orang bisa masuk. Kalau intranet itu jaringan hanya khusus satu organisasi, satu perusahaan, termasuk cabang-cabangnya. Tapi kalau extranet itu adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet. Jadi teknologi pakai internet untuk saling menghubungkan intranet satu bisnis dengan intranet pelanggannya, pemasoknya, dan mitra bisnis yang lain. Jadi dibatasi hanya pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang terhubung dalam jaringan extranet. Jadi perusahaan A pemasok dia punya intranet sendiri ya. Kemudian konsumen dia juga punya jaringan sendiri. Perbankan yang kita pakai juga punya sendiri. Kemudian konsultan perusahaan, agen perusahaan, kemudian agen pribadi, semuanya sudah mempunyai intranet sendiri-sendiri. Nah, fungsi extranet apa itu? Menggabungkan mereka menjadi satu. Jadi kita gabung jadi satu, nah teknologinya itu yang disebut dengan extranet. Jadi menghubungkan intranet dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam mitra bisnis. Ya. Atau tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk menyambungkan intranet perusahaan sebuah bisnis ke intranet lainnya. Sama, saya kira sama ya. Supaya lebih dipersingkat saja pengertiannya. Nah sehingga jaringannya, tautan jaringan nanti menggunakan jaringan pribadi langsung ya, atau boleh menggunakan tautan internet aman pribadi antara beberapa perusahaan. Jadi tidak umum, artinya sudah dibatasi betul sehingga tidak bisa dimasuki oleh pihak atau perusahaan yang memang tidak tergabung dalam sebuah jaringan extranet. Namun demikian, extranet memang tidak aman ya, atau unsecure extranet itu tidak aman. Artinya ketika dibobol oleh pihak ketiga, pihak lain yang memang bertujuan untuk itu, ya itu lebih mudah gitu. Kecuali kalau walaupun sudah pakai standar internet, standarnya ada enskripsinya sudah dipasang, keamanan firewall-nya juga sudah dipasang dengan baik, tapi biasanya memang tidak aman di situ ya. Walaupun yang menerapkan secara ketat jadi juga menjadi aman karena melibatkan orang luar perusahaan begitu. Nah, inilah extranet. Oke. Lalu apa nilai bisnisnya kalau kita menggunakan extranet? Teknologi browser web extranet ini akan membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya intranet dengan lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan metode bisnis yang lama. Artinya kalau kita sebagai perusahaan, sebagai konsumen misalnya, konsumen atas bahan-bahan baku, ketika kita menghubungkan dengan atau berhubungan dengan pihak pemasok yang menjual produk pada kita, maka akan dengan mudah ketika kita gunakan teknologi intranet. Ya, jual beli pengembalian barang atau daripada untuk beli bahan dan sebagainya itu dengan mudah kalau kita menggunakan extranet tadi di situ karena terhubung.
Demikian juga dengan hubungan kita dengan para pelanggan kita, para distributor kita, pedagang besar kita, gitu ya. Para perusahaan yang menggunakan jasa kita secara langsung. Itu dengan mudah itu berhubungan dengan mereka karena tidak melalui pihak lain, begitu. Nah, inilah nilai bisnis extranet. Ambil contoh, kalau kita perusahaan obat nih, perusahaan obat itu pelanggan kita bisa jadi distributor, kemudian juga rumah sakit besar, di mana dia akan langsung membeli obat-obatan dari perusahaan kita dalam jumlah yang besar gitu. Nah, bagi perusahaan kita itu bisa jadi langsung bisa membuka intranetnya rumah sakit itu untuk mengetahui apakah obat-obat yang masih ada di gudang di rumah sakit itu sudah kedaluarsa atau mendekati kedaluarsa atau tidak. Nah, maka dengan informasi sendiri kita bisa melihat persediaan kita yang ada di perusahaan itu, kita sudah bisa prediksi kira-kira kapan produk obat itu kita tarik dan kita ganti dengan yang baru, gitu ya. Dengan mudah gitu ya, karena mudah. Demikian juga dengan rumah sakit misalnya sudah memutuskan bahwa untuk obat A, B, C, D ini harus tersedia minimal sekian. Nah, obat kita tinggal sekian, maka dia bisa langsung buka intranetnya perusahaan kita, perusahaan obat tadi, untuk mencari informasi apakah obat-obat yang kita butuhkan itu tersedia saat ini atau tidak. Nah, kalau ternyata mereka tidak ada, segera akan informasikan bahwa kita akan membutuhkan obat itu dalam waktu yang sangat dekat. Kalau perusahaan kita tidak mampu untuk melayani itu, maka rumah sakit akan mencari dari supplier yang lain. Nah, maka dengan model hubungan yang demikian, baik perusahaan kita maupun konsumen, itu akan mudah dalam rangka untuk menjual atau memberikan barang yang kita jual atau yang kita beli. Nah, kemudian Extranet juga memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan web baru yang interaktif bagi mitra bisnis mereka. Misalnya, bagi perusahaan yang sangat besar, yang sangat khusus, maka dia bisa dibuatkan satu jalur khusus terkait dengan produk-produk yang kita jual atau yang mereka inginkan. Begitu. Itulah Extranet. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, inilah konektivitas dari Extranet. Di tengah itu adalah perusahaan kita, ya, Internet Works Enterprise di tengah perusahaan kita itu. Lalu pihak-pihak yang terkait siapa? Ini ada supplier dan distributor terkait ini ya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk manajemen distributor, kemudian supply chain management maupun pengadaan gitu. Kemudian partner kita siapa? Ini dengan partner yang atas dengan partner. Siapa itu? Ada partner, ada konsultan, ada kontraktor. Ini dalam rangka apa? Joint design misalnya. Atau outsourcing. Kemudian konsumen kita, consumer ya. Bisa consumer. Bentuknya macam-macam. Ada bagaimana pelaksanaan online sales and marketing. Salesforce automation dan sebagainya. Atau just in time ordering. Ini konsumen kita itu. Jadi konsumen inginnya seperti apa? Nah, ini kita hubungkan dengan jaringan milik kita. Kemudian business customer. Berarti distributor nih ya, distributor yang menjualkan barang-barang milik kita juga terhubung dalam sebuah jaringan. Itulah konektivitas dari extranet. Dan demikian dengan menggunakan extranet itu, perusahaan kita pasti lebih mapan gitu kan. Nah, pertanyaannya begini, apa yang dipakai untuk menghubungkan masing-masing itu? Nah, salah satu teknologi yang digunakan untuk menghubungkan antara perusahaan kita dan perusahaan lain itu apa yang sering kita sebut sebagai teknologi EDI. EDI itu singkatan dari Electronic Data Interchange. Jadi, pertukaran data secara elektronik. Nah, ini teknologi yang digunakan untuk menghubungkan tadi, tetapi basisnya adalah internet. Jadi jaringannya menggunakan jaringan internet dengan cara apa? Menghubungkan intranet perusahaan yang tergabung menjadi satu, gitu kan? Ya, untuk berbagai macam kepentingan bisnis. Jadi semuanya akan mendapatkan manfaat yang berbeda-beda, tapi semuanya akan mendapatkan manfaat. Nah, itulah terkait dengan jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian
alternatif jaringan telekomunikasi. Jadi tadinya kita bicara bahwa kalau sekarang itu kita bicara jaringan telekomunikasi ya internet kan begitu, internet dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa eh, apa mengabaikan bahwa internet itu tidak sekedar hanya hubungan komputer satu dan komputer yang lain, tetapi konsep-konsep yang dipakai di internet itulah yang disebut dengan model jaringan telekomunikasi. Jadi bagaimana model hubungannya seperti apa begitu. Nah, kalau Anda lihat di dalam gambar ini gambar modelnya adalah perusahaan kita ini terminal itu artinya kita di sini ini, atau terminal itu dimiliki oleh siapa saja gitu, atau istilah dalam bahasa kita sebut dengan end user, terminal end user gitu. Kemudian dia akan menghubungi host, komputer pusat, komputer induk yang tempatnya tidak di perusahaan, tapi di luar perusahaan gitu. Jadi ada komputer besar gitu ya, yang merupakan host perusahaan. Nah, berarti ada hubungan antara antara satu terminal dengan hostnya gitu. Melalui apa? Melalui jaringan telekomunikasi gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Maka komponennya adalah selain komputer kita, terminal juga komputer induk tadi, yang kedua ini ada prosesor telekomunikasi. Ada prosesornya. Kemudian yang ketiga adalah channel telekomunikasi, gitu ya, atau jalur telekomunikasi. Mengapa demikian? Karena komputer itu menggunakan sinyal digital. Angka 01, 01, 01 itu seperti kalau robot kan ngomongnya 01, 01, 01 begitu. Ini adalah refleksi dari apa bit ya, binary digit dan bahasa mesin begitu. Maka komputer hanya bisa baca itu. Sementara jaringan telekomunikasi atau jalur telekomunikasi itu menggunakan sinyal namanya sinyal analog bergelombang. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah satu alat namanya prosesor telekomunikasi ini. Nah, salah satu yang sudah saudara kenal adalah modem. Modem itu singkatan dari modulation demodulation, yaitu mengubah sinyal digital dari komputer ini diubah menjadi sinyal analog di sini, gelombang, kemudian diterima lagi oleh prosesor telekomunikasi, mengubah lagi dari sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat diterima oleh komputer host itu, komputer si penerima. Itu ya. Jadi model jaringannya paling tidak ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 itu apa? Tentunya ada software telekomunikasi untuk menghubungkan masing-masing tadi. Nah, itulah konsep alternatif jaringan telekomunikasi. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi ini, nanti saudara bisa baca ini terminal, kemudian prosesor telekomunikasi, yaitu alat yang mendukung pengiriman dan penerimaan data antara terminal dan komputer, seperti modem tadi ya, modem ada speed, ada router, kemudian melakukan berbagai fungsi pengendalian dan dukungan dalam jaringan dan sebaliknya. Kemudian jalur komunikasi atau saluran komunikasi di sini kan dapat menggunakan kombinasi beberapa media seperti kawat baja, kabel kawat baja, kemudian kabel koaksial, kabel strat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti gelombang pendek, satelit komunikasi, radio, dan sistem seluler untuk saling menghubungkan komponen yang lain dari jaringan telekomunikasi. Nah, ini 3 yang utama. Oke. Yang keempat adalah komputer sendiri tadi. Dari konsep tadi ada komputer, yaitu komputer dalam semua ukuran dan jenis saling dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi agar dapat melakukan tugas pemrosesan informasi. Kemudian yang kelima adalah software pengendali telekomunikasi, yaitu program-program yang mengendalikan aktivitas komunikasi dan mengelola fungsi jaringan telekomunikasi. Nah, tadi di sana ada beberapa media jaringan tadi kan, saluran komunikasi salah satunya ini. Ini yang media kabel ya. Kabel ada namanya twisted pair kabel ya. Itu kabel pasangan
terpilin, kabel pasangan terpilin, gitu ya, seperti ini ya, terpilin ini, seperti ini, terpilin. Jadi seperti kabel telepon biasa gitu ya, kabel tembaga dipilin menjadi pasangan. Kemudian yang kedua kabel coaxial kabel. Coaxial kabel itu kabel tembaga atau kawat aluminium yang dihubungkan dengan spacer untuk mengisolasi dan melindunginya. Mungkin barangkali saudara pernah memasang anten televisi seperti ini. Ya, ini tengah ini ya. Yang televisi di sini. Nah, ini contoh kabel coax. Jadi ada kabel tengah ini yang besar ini kemudian dilapisi dengan plastik tadi ya, spacer tadi plastik. Kemudian ini ada aluminium, baru plastik lagi di sini. Nah, ini namanya kabel coax. Nah, ini hantarannya lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan kabel biasa, kabel twisted pair wire atau kabel pasangan terpilin seperti yang dipakai di kabel telepon biasa. Kemudian yang ketiga adalah kabel serat optik ini. Ini gambarnya satu saja di dalam plastik itu, tapi isinya adalah serat-serat kaca itu. Jadi satu atau lebih lembaran tipis rambut terbuat dari serat kaca yang dibungkus dalam pelindung. Nah, hantarannya ini sangat cepat di situ. Nah, sehingga banyak sekarang dipakai di perusahaan-perusahaan seluler, itu rata-rata sekarang menggunakan ini untuk menghubungkan antara BTS 1 dan BTS yang lainnya gitu. Yang dulunya kita menggunakan satelit. Nah, jadi mungkin awalnya lebih mahal, tapi begitu sudah jalan, operating cost-nya lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan satelit. Itulah media telekomunikasi. Kemudian, nah, lalu bagaimana macam-macam jaringan yang ada di sebuah perusahaan itu? Macam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan jaringan lokal atau LAN. Di sini jaringan lokal, bentuknya ada LAN, yaitu network yang terbatas dalam jarak atau area setempat atau lokal. Misalnya, hanya dalam satu lokal perusahaan. Artinya ketika perusahaan mempunyai kantor cabang atau bahkan tempatnya sudah melebihi sekian ratus meter atau sekian kilo dari tempat utama, itu pasti menggunakan media jaringan ya untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka dia masih bukan termasuk kategori yang LAN tadi ya. Tapi kalau satu tempat yang bisa dihubungkan dengan alat kabel, nah itu biasanya dia masuk ke dalam kategori jaringan lokal. Kemudian PBX atau Private Branch Exchange, PBX, yaitu jaringan telepon yang dikendalikan oleh komputer untuk menangani arus telepon yang masuk dan mengarahkannya ke alat-alat yang dituju. Nah, PBX tadi akan menyimpan, mentransfer, bahkan bisa memutar nomor telepon dan mengarahkan arus data ke komputer dan alat-alat kantor yang ada di perusahaan. Misalnya, data telepon masuk ke PBX. Kemudian di sana, ternyata mau telepon kemana? Ekstensi nomor 775. Maka PBX tadi akan dapat mendial telepon lokal 775. Maka akan langsung ke teleponnya kepala bagian pemasaran misalnya. Nah, itu disebut dengan Private Branch Exchange atau PBX. Nah, ini contoh yang lokal atau local area network di situ kan, menghubungkan banyak komputer dalam area fisik terbatas seperti kantor, ruang kelas atau bangunan. Jadi di sini ada komputer-komputer yang terhubung tapi hanya sebatas pada perusahaan saja. Jadi ada workstation ini WS atau terminal ya. Ini ada komputer servernya ada di sini. Di server nanti akan ada share database atau paket atau software paket. Ini ditempatkan pada network server. Kemudian ada share printer. Share printer artinya apa ini? Printer yang dipakai bersama yang ditempatkan di server, sehingga terminal-terminal ini bisa jadi langsung nyetaknya ke satu printer ini. Jadi tidak setiap terminal ada printer, tapi dihubungkan dengan satu jaringan namanya jaringan lokal area network begitu. Ini karena kita menggunakan Menggunakan hard disk yang tersimpan di dalam network server. Kemudian
untuk menghubungkan dengan perusahaan lain, nah ini baru digunakan Inter-Network Processor to other network. Artinya kalau kita menghubungkan pada perusahaan lain atau bahkan cabang kita yang tempatnya jauh, kita harus menggunakan ini, Inter-Network Processor, ya, untuk menghubungkan tadi. Baik, itu LAN. Kemudian yang kedua, yang jaringan luas, itu ada, yang pertama adalah Wide Area Network, luas. Luas itu artinya melibatkan area yang tidak dalam satu tempat. Bisa kota, bisa provinsi, bahkan bisa negara, bahkan bisa benua di sana. Jadi jaringannya sangat luas di sana. Jadi hubungannya sangat luas. Nah, tentu perusahaan akan menyewa jalur, ya, jalur jalur yang dipakai untuk menghubungkan masing-masing perusahaan itu, ya. Dan kita punya perusahaan kantor pusat di Jakarta, kantor cabang ada di New York, ada yang di Tokyo, ada yang di Rusia misalnya gitu kan, ada yang di Arab Saudi, ada yang di kota-kota di Indonesia juga ada gitu. Maka jaringan itu bisa membuat jaringan sendiri, namanya jaringan yang kita sewa di tempat lain, atau bisa juga kita menggunakan jaringan yang berbasis internet. Jadi bisa juga demikian. Yang kedua adalah Value Added Network atau VAN, yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh perusahaan jasa jaringan komersial, kemudian menjualnya kepada pelanggan-pelanggan yang memanfaatkan jasa jaringan ini. Jadi seperti perbankan dulu lebih cenderung menggunakan atau menyewa jaringan yang diciptakan atau yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang menyewakan jaringan, namanya PT Lintas Arta. Ini pemakai utamanya adalah perbankan. Jadi PT ini memang bertujuan untuk apa? Menjaga jaringan yang dipakai untuk jalur transfer dana dari satu bank ke bank lain atau satu bank pusat ke bank cabang-cabangnya, itu menyewa dari sana. Walaupun sekarang pun juga bisa menggunakan media yang lain, yaitu media internet, ya. Tentunya dipilih dengan metode yang paling aman gitu. Lalu yang kedua adalah yang dibuat oleh PT EDI Indonesia, ya, PT EDI Indonesia. Jadi VAN di Indonesia adalah Electronic Data Interchange yang diselenggarakan oleh PT EDI Indonesia. Ini juga satu kategori ada jaringan telekomunikasi. Nah, ini contoh dari Wide Area Network. Jadi kalau saudara lihat ini antar negara bahkan antar benua ini, ya, negara ini mana ini? Singapura di sini, ya, kemudian Indonesia di sini, ya. Mana ini? Australia, ya, Australia, kemudian Jenewa, London, Azerbaijan, dan seterusnya. Ini ada Francisco dan seterusnya. Jadi Houston, New Orleans, dan sebagainya. Jadi ini berhubungan dalam area yang sangat luas, di area geografi yang sangat luas, namanya Wide Area Network. Kemudian topologi jaringan. Topologi itu bentuk jaringan seperti apa, ya. Kita mengenal ada yang basic, itu kita mengenal ada istilah namanya star network, jaringan bintang. Jaringan bintang atau star network. Seperti ini bintang, seperti ini bintang. Nah, ini bintang, ini jaringan bintang, ya. Nah, ini ada komputer host, kemudian hostnya membagi, ya. Hostnya ini membagi ke terminal komputer 1, komputer 2, terminal 1, terminal 2 gitu kan di sini kan. Jadi tergantung pada host, ya ini. Nah, kita lihat kembali tadi. Jadi star network terdiri dari suatu komputer pusat yang dihubungkan dengan komputer atau terminal yang lebih kecil. Nah, kelemahannya apa ini? Ketergantungan pada komputer pusat karena semua komunikasi harus melalui komputer pusat. Jika komputer pusat tidak berfungsi, maka semua jaringan akan lumpuh. Nah, ini yang disebut dengan star network atau jaringan bintang, gambar tadi ini. Yang kedua adalah bus network. Jadi dalam jaringan ini tidak komputer utama, tidak ada komputer utama, host, ya, yang mengontrol jaringan seperti bentuk bintang. Jadi semuanya bisa berdiri sendiri, ya. Jika salah satu komputer rusak, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Bus atau jalur seperti ini, ya. Ini jalur, ini bus ini. Ini jalur, kemudian dipotong-potong untuk user 1, user
1, user 2, user 3, user 4, dan sebagainya. Kemudian juga ada server jaringan, ya, karena sebuah perusahaan pasti sekarang punya ini kan, walaupun tidak wajib ya, karena ini sudah bekerja masing-masing bisa sendiri-sendiri ya. Ini ada server jaringan, kemudian ada hard disk, share hard disk, plotter, ya, kemudian ada printer yang dipakai secara share, secara bersama-sama ya. Jadi dengan bus network ini, maka sebuah topologi itu menghubungkan melalui jalur yang setara ini, namanya bus network. Lalu yang lain adalah ring network, jaringan di mana semua komputer terhubung dalam pola lingkaran, ring cincin ya. Dalam jaringan ini tidak ada komputer host, dan jika salah satu komputer rusak, komputer lainnya tidak terpengaruh. Ini sama dengan bus tadi ya, tapi bentuknya jalur, ini bentuknya cincin begini ya. Nah, ini cincin, ring. Nah, ini ring network ini. Nah, ini bentuk dasar dari topologi jaringan. Jadi dari sini kan ring nyambung sini, nyambung sini gitu ya. Berapapun disambung, pokoknya lewatnya di sini nih. Dan tidak ada komputer host nanti di sini. Nah, apa implikasinya? Apakah semua bisa dipakai secara mandiri, hanya ring saja, bus saja, atau yang lain gitu. Nah, dalam prakteknya kita tidak bisa hanya menggunakan satu saja. Misalnya perusahaan itu mempunyai gedung yang luas, ada kantor pusat di situ, ada kantor untuk direktur, ada bagian setiap fungsi punya kantor sendiri-sendiri gitu kan, lantainya lebih dari satu dan sebagainya. Maka kalau kita menggunakan yang bintang tadi yang langsung terhubung ke server, maka diperlukan kabel yang sangat banyak untuk menghubungkan ke komputer induk ya. Nah, maka biasanya kita menggunakan kombinasi dari beberapa topologi jaringan itu, dikombinasikan mana yang paling mudah. Misalnya kombinasi itu disebut dengan meta network. Jadi bisa jalur ya dipakai, ring dipakai, kemudian star juga dipakai. Begitu. Nah, demikianlah materi kita terkait dengan jaringan dan telekomunikasi. Nah, kemudian terakhir, ini bahan diskusi yang harus Anda diskusikan, ya, dijawab. Apakah yang disebut dengan networking? Kemudian jelaskan penyebab komputer dan telekomunikasi dalam bentuk jaringan. Kemudian jelaskan elemen kunci telekomunikasi. Jadi ada komponen tadi maksudnya. Kemudian jelaskan istilah dari protokol. Ya, protokol. Jelaskan perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian konsep private brand machine, dan terakhir jelaskan konsep LAN dan konsep WAN. Nah, demikian materi hari ini yang terkait dengan jaringan telekomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengembangkan lebih lanjut dari materi ini, saudara bisa dipersilakan untuk membaca dari buku yang sudah kita tetapkan di silabus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.